anak ko ay hidup. Halo Indianers, kali ini Mimin akan menceritakan kisah bocah 4 tahun terjebak di dalam sumur. Tanpa berlama-lama, semenegang apakah ceritanya? Akankah gadis 4 tahun itu bisa diselamatkan atau sumur dalam itu menjadi kuburannya? Yuk kita langsung saja ke TKP, let's go! Kisah ini dimulai dari Kampung Katur, Desa Tripalur, Tamil Nadu. Kala itu Desa Tripalur dilanda kekeringan hebat yang mengakibatkan semua penduduk harus kesana kemari mencari air bersih. Bahkan saking langkanya, para penduduk desa turun ke jalan agar pemerintah setempat segera turun tangan menangani krisis air di Desa Tripalur. Salah satu MLA atau bisa kita sebut dewan, kemudian langsung menemui para pengunjuk rasa untuk meredam kericuhan. MLA ini bernama Bu Madi Fadani. Beliau adalah satu-satunya wakil rakyat yang pro rakyat. Beliau juga sangat santun dan punya hati yang lembut. Sesuai sifat dan karakternya yang berkelas, dengan rendah hati, Bu Madi Fadani rela berpanas-panasan bersama warga untuk mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Di bawah terik matahari yang menyengat, salah satu warga desa bersimpuh riuh memohon kepada Bu Madi Fadani agar secepatnya Bu Madi Fadani mengambil tindakan atas krisis air yang melanda. Karena jika tidak, bisa jadi semua warga Tripalur menjadi korban dari dampak kekeringan. Mendengar rintihan dan keluh kesah warganya, Bu Madi Fadani berjanji tidak akan minum sebelum beliau menemukan air bersih untuk warganya. Wow, gua masalah sama Bu Madi Fadani guys. Inilah salah satu contoh pemimpin yang Indonesia butuhkan saat ini. Bukan pemimpin yang mementingkan pribadi dan golongannya saja. Lanjut gengs, pindah adegan ke Bu Sumati. Bu Sumati adalah salah satu penduduk desa Tripalur. Sumati memiliki suami bernama Pulentiran. Keluarga mereka dikaruniai 2 anak, yakni 1 putra dan 1 putri. Si putra bernama Mutu, sedangkan si putri bernama Dansika. Meskipun hidup mereka serba kekurangan dari segi finansial alias ekonomi, keluarga mereka tak pernah kekurangan kasih sayang. Demi mencukupi kebutuhan keluarga, Bu Sumati harus ikut banting tulang sebagai pekerja buruh kasar, yakni mengambil kayu bakar di ladang. Di samping itu terlihat juga bocah-bocah tengil riang gembira di area ladang. Demikian juga dengan putra-putri Bu Sumati, mereka terlihat sangat ceria tanpa beban. Next, ketika waktu istirahat, anak-anak pada kembali ke pangkuan ibu mereka. Namun tidak dengan putra dan putri Bu Sumati. Bu Sumati pun panik dan bingung, kemana 2 bocah tengilnya? Tak ingin terjadi sesuatu pada mereka, Sumati langsung bergegas mencari sang anak. Namun setelah mencari kesana kemari pada hamparan ladang itu, Sumati tidak menemukan siapapun. Hanya layangannya yang masih melambung tinggi seperti angan-angan. Dan tiba-tiba, ibu-ibu rempong itu berlari ke arahnya. Dan apa? Ternyata di ladang tempat bocah-bocah bermain sebelumnya, ada sebuah sumur tua yang tidak ditutup. Ibu-ibu yang mengetahui Dansika terjatuh dari anak-anak mereka langsung pada mengerumuni sumur. Sedangkan Sumati yang mengetahui hal itu seketika langsung lemas pingsan. Warga-warga yang mengetahui hal itu juga segera berbondong-bondong ke tempat kejadian untuk menyelamatkan Dansika. Untuk memastikan keadaan Dansika di dalam sumur, warga kemudian memanfaatkan aplikasi rekaman di handphonenya. Saat itu mereka mengikat handphonenya kemudian dimasukkan ke dalam sumur secara pelan-pelan. Setelah handphone itu sampai di dalam sumur, Sumati dan warga kemudian memanggil-manggil Dansika berharap Dansika menyahut. Tak lama mereka kemudian mengangkat handphonenya. Untuk mendengar suara Dansika ada atau tidaknya, semua warga disuruh diam sejenak. Dalam keheningan itu, semua warga bersama-sama mendengarkan rekamannya. Dan ternyata, dalam rekaman itu sambil menangis, Dansika berbicara ketakutan. Mendengar suara Dansika yang masih hidup, tangis Sumati kembali pecah. Sementara suami Sumati yang mengetahui kabar buruk itu langsung tancap gas menuju ke TKP. Demikian juga dengan Bu Madi Fadani. Bu Madi Fadani yang mendapatkan kabar terjebaknya seorang bocah di sebuah sumur langsung balik arah menuju Kampung Katur. Serta pada saat itu Bu Madi Fadani langsung menginstruksikan para petugas desa untuk meninjau lokasi. Namun sampai di tengah-tengah jalan menuju ke tempat kejadian, semua bantuan yang akan menuju ke TKP harus terhalang oleh mobil tangki air yang mogok. Di sana sempat terjadi cekcok antara warga dan petugas karena mobil yang mogok hanya didiamkan saja. Untung saja saat itu Bu Madi Fadani segera datang dan menenangkan situasi. Dan akhirnya semua warga berinisiatif mendorong mobil tangki itu agar mobil-mobil di belakang bisa lewat menuju ke TKP.
Sementara di tempat kejadian, warga dan petugas desa sempat adu mulut karena warga menilai para petugas bertele-tele melakukan penanganan. Bahkan berita terjebaknya bocah di sumur tua itu menjadi viral dan FYP setiap hari di TikTok India. Tak lama kemudian, Bu Madi Fadani tiba bersama jajarannya serta para polisi segera melakukan pengamanan. Sumati yang melihat kedatangan Bu Madi Fadani langsung memohon agar putrinya itu bisa diselamatkan. Tak neko-neko, dengan rasa kepeduliannya, Bu Madi Fadani langsung gerak cepat memerintahkan pihak rumah sakit memberikan oksigen ke dalam sumur agar Dansika bisa bertahan. Kecil dan gelapnya lubang sumur membuat petugas kewalahan mengevakuasi Dansika. Dan pada saat itu, kamera inframerah dan mikrofon harus dimasukkan ke dalam sumur untuk melihat serta menghubungi Dansika. Setelah kamera dan mikrofon itu sampai sekitar 40 kaki atau setara 12 meter, akhirnya wajah Dansika muncul di layar monitor. Terlihat raut muka Dansika lemas tak berdaya. Bu Madi Fadani kemudian menyuruh Bu Lentiran berkomunikasi dengan anaknya. Sambil menangis, Bu Lentiran memanggil-manggil sang anak agar mau berbicara. Dan dengan polosnya, Dansika kemudian mengungkapkan rasa takutnya di dalam sumur. Tak ingin berlama-lama, para petugas langsung membuat rencana untuk menyelamatkan Dansika. Pada saat itu, para petugas berencana menyelamatkan Dansika dengan sebuah tali, di mana ketika tali itu sudah sampai pada Dansika, Dansika akan disuruh mengikat tali itu di tangannya, kemudian para petugas akan menariknya perlahan-lahan. Keputusan ini sempat didebat oleh para warga karena terlalu berbahaya jika sekelas bocah 4 tahun harus diangkat dengan seutas tali. Namun karena keadaannya lagi darurat dan genting, petugas terpaksa mengambil langkah ini. Ketika tali tambang itu sampai pada Dansika, para petugas kemudian mengarahkan Dansika untuk memasukkan tangannya ke dalam simpul tali yang sudah disediakan. Dansika ketakutan. Dansika kemudian memegang tali sambil gemetar. Orang-orang yang berada di TKP juga pada berdoa berharap Dansika bisa diselamatkan. Namun bukannya memasukkan tangannya, Dansika hanya berpegangan saja pada tali itu. Hingga sampai di tengah-tengah, Dansika merasa kesakitan dan Dansika melepaskan pegangannya pada tali itu hingga ia harus kembali terjatuh. Semua orang serta orang tua Dansika langsung histeris, bahkan saat itu Sumati sang ibu seketika tidak sadarkan diri alias pingsan. Sementara itu, para polisi juga langsung mengamankan warga-warga yang ingin membuat kericuhan atas gagalnya petugas mengevakuasi Dansika. Tak ingin terjadi sesuatu kepada Dansika, Bu Madi Fadani segera mengambil langkah cepat. Beliau langsung memerintahkan para petugas memasukkan kamera kembali untuk melihat kondisi Dansika. Tak lama kemudian setelah kamera dimasukkan, terlihat Dansika lemas tak berdaya. Dansika terlihat tak bisa bernapas juga guys. Para petugas kemudian segera memasukkan oksigen kembali agar Dansika bertahan beberapa jam ke depan. Singkat cerita, saking daruratnya keadaan, saat itu tim khusus juga didatangkan agar Dansika bisa diselamatkan. Tak pakai lama, para tim khusus itu langsung melakukan simulasi alias menjelaskan ke Bu Madi Fadani cara menyelamatkan Dansika. Yakni, para tim khusus akan melakukan penggalian di samping sumur. Kemudian setelah galian itu setara dengan kedalaman sumur itu, mereka akan menggali dari bawah dan dari sanalah mereka akan menyelamatkan Dansika. Setelah rencana disepakati, alat berat pun dikerahkan untuk menggali. Namun rencana mereka tak sesuai ekspektasi. Ketika para petugas itu menggali lubang ke arah sumur, tiba-tiba tanah di atasnya retak membentang ke arah sumur. Tentu hal ini akan menambah resiko karena jika dilanjutkan, para penggali beserta Dansika dalam bahaya. Seketika para petugas langsung menghentikan rencana tersebut. Seakan-akan sudah tidak ada jalan lagi, petugas itu menyarankan Bu Madi Fadani untuk menghentikan operasi evakuasi. Karena menurut para petugas, jika evakuasi ini dilanjutkan, resikonya sangat besar bahkan mengancam banyak nyawa. Bu Madi Fadani yang mendengar keputusan petugas itu hanya bisa menganga tak bisa berbuat banyak. Di samping itu, semua warga yang geram akan tidak ada inisiatifnya petugas menyelamatkan Dansika langsung membuat kericuhan di TKP. Para warga ini menilai para petugas yang digaji dari pajak rakyat tidak bisa menyelesaikan hal kecil, apalagi hal besar. Seakan-akan para petugas sudah buntu alias sudah menyerah, semua warga berinisiatif menyelamatkan Dansika dengan cara mereka sendiri.
yakni Mutu, kakaknya dan Sika harus bertaruh nyawa masuk ke dalam sumur untuk menyelamatkan adiknya. Dengan cara kaki Mutu diikat kemudian dimasukkan ke sumur perlahan-lahan dengan tujuan setelah Mutu menggapai dan Sika, para warga akan menariknya keluar. Namun cara ini juga tak berhasil lantaran sesampainya di tengah-tengah, Mutu sesak nafas terengah-engah. Terpaksa warga kembali menariknya keluar. Melihat rencana ini juga tak membuahkan hasil, salah satu petugas melontarkan kata-kata pesimis kepada Bu Madi Fadani. Mendengar kata-kata pesimis para petugas di tengah-tengah kelilingan warga, Bu Madi Fadani akhirnya mengeluarkan kata-kata bijaknya yang membuat semua orang terdiam seketika. Kira-kira begini guys, kata siapa harapan itu tidak bisa diciptakan? Kata siapa hal mustahil itu tidak bisa diwujudkan? Selama kita optimis, mustahil langkah kaki ini akan terasa berat. Tak cuma itu, Bu Madi Fadani kemudian kembali menyemangati Mutu yang barusan gagal masuk ke sumur. Bu Madi Fadani kembali lagi mengeluarkan petuahnya yang seakan-akan menghipnotis Mutu. Kira-kira katanya begini guys, aku tahu kamu itu hebat, aku tahu kamu bisa. Aku tahu kamu tidak sesak nafas, tapi kamu hanya takut kepada kegelapan. Jangan berpikir seperti itu nak. Lihatlah adikmu yang berada di kegelapan, maka lawanlah rasa takutmu. Dan benar guys, setelah mendengar motivasi dalam dari Bu Madi Fadani, semua warga bersiap menyerahkan anak-anak mereka untuk pergi ke sumur menyelamatkan dan Sika. Melihat antusiasme semua warga, akhirnya rasa takut Mutu untuk masuk ke dalam sumur hilang. Tak pakai lama, Mutu mengulang kembali rencana barusan yang gagal. Dan seperti yang kita ketahui film India guys, the power of bangkit, the power of balas dendam, the power of power lainnya, akhirnya dan Sika berhasil diselamatkan. Cerita pun berakhir haru dan happy ending. Tamat. Sebenarnya guys, film ini bercerita tentang situasi politik India saat itu, di mana para politikus hanya mementingkan dirinya dan golongannya saja, tidak peduli terhadap rakyatnya. Kalau sudah menjabat, lupa gitu. Ibarat kata kacang lupa kulitnya. Tapi guys, banyak hal yang bisa kita ambil dari cerita di atas. Salah satunya dari Bu Madi Fadani. Jadilah orang optimis, hindari pesimisme. Bukan gunung yang tinggi, tapi langkah kaki kita saja yang berat. Terima kasih dan salam bahagia.